Tahun 2021 adalah tahun pertama gue membangun habit membaca buku. Dan di tahun kemarin itu gue menghabiskan sekitar 13 buku untuk gue baca. Dan semuanya adalah buku-buku non-fiksi. Dan kebanyakan dari buku-buku tersebut adalah buku-buku self-development yang dimana bikin kecanduan. Dan sekarang gue lagi baca buku ke-14 gue. Judulnya itu Children of the Dreams yang ada di video vlog yang kemarin. Dan ini adalah buku social politics, bukan buku self development yang membahas tentang kayak pendidikan di Amerika Serikat yang dulunya itu dibeda-bedakan antara sekolah kulit hitam dan juga sekolah orang kulit putih. Tapi di video kali ini gue nggak bakal bahas tentang buku Children of the Dreams, tapi gue bakal bahas apa aja yang udah gue pelajarin dari membaca 13 buku non-fiksi selama 1 tahun. Sebelum itu gue mau bahas dulu gimana awalnya gue bisa membangun habit membaca buku ini. Nah, awalnya itu pada tahun 2021, awal-awal gue lagi suka banget sama yang namanya bisnis online. Dan gue mencoba berbagai cara untuk memulai sebuah dropship. Dan pada akhirnya setelah scroll YouTube waktu itu, pokoknya nge-scroll tentang bisnis online, akhirnya ketemu satu video yang ngebahas tentang gimana caranya jadi orang kaya. Di situ ada satu kalimat yang ngomong kalau misalnya kalau lu mau jadi orang kaya, lu harus baca banyak buku. Dan bukunya itu terserah lu mau apa aja, disesuaiin sama kebutuhan lu saat ini. Karena waktu itu gue lagi suka banget sama bisnis online, gue coba beli buku yang judulnya Juragan Marketplace, karyanya Welian Tanoyo yang membahas tentang gimana sih caranya jualan di marketplace. Dan harga buku ini itu menurut gue mahal banget, sekitar 300.000. Dan pada akhirnya gue menemukan satu videonya Kak Zahid Ibrahim yang membahas tentang buku. Di situ dia saranin semua orang untuk membaca Factfulness, dan akhirnya gue membeli buku Factfulness, dan akhirnya ketagihan untuk membeli buku-buku social politics dan self-development lainnya. Jadi setelah setahun membaca buku, gue merasa ada beberapa pelajaran yang bisa gue ambil, mulai dari yang positif dan juga yang negatifnya. Nah, untuk yang positifnya itu karena kasus gue adalah kasus membaca buku non-fiksi, maka sudah jelas yang pertama itu membuka pikiran dan juga membuka wawasan kita sebagai manusia. Dan menurut gue ini adalah hal yang paling baik untuk dieksplor dalam membaca buku, yaitu mencari informasi-informasi baru atau wawasan-wawasan baru dari sebuah buku yang dimana kita nggak bisa dapat dari sosial media atau dari orang-orang terdekat kita. Kemudian gue juga menemukan bahwa membaca buku non-fiksi dapat memberikan opsi-opsi lain dalam hidup kita. Misalnya, gue membaca buku Hidden Treasures yang dimana itu adalah buku tentang orang-orang sukses, kisah-kisahnya orang-orang sukses. Pada waktu itu gue melihat kesuksesan itu adalah orang yang kaya raya, namun setelah membaca buku tersebut gue berubah pikiran tentang orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses bisa aja menjadi orang yang telah berbakti sama negara, memenangkan sebuah kasus sebagai pengacara, yang dimana kasus tersebut dapat memberikan banyak manfaat pada negara atau banyak masyarakat. Kemudian dari buku yang baru gue baca ini, bisa aja gue terinspirasi untuk menjadi seorang menteri pendidikan, karena gue cukup tertarik tentang pendidikan di Amerika Serikat yang tadinya membedakan antara sekolah orang kulit hitam dan juga sekolah orang kulit putih, yang dimana sekarang menjadi salah satu pendidikan terbaik di dunia. Nah, yang kedua, gue jadi tahu gimana cara kita memandang sesuatu, karena kita nggak bisa memandang sesuatu hanya dari sudut pandang kita. Dari membaca buku, gue jadi tahu ada banyak perspektif lain yang ada di dunia ini. Misalnya, mungkin selama ini kita menganggap bahwa dunia ini memburuk, tapi di buku Factfulness dijelasin kalau misalnya angka kematian dari anak-anak usia dini itu menurun, kemudian akses terhadap listrik itu menaik. Dan ini adalah suatu hal positif yang dimana di berita itu gak diberitahu atau orang-orang sekitar kita masih menganggap dunia ini memburuk. Tapi pada kenyataannya dunia ini membaik. Jadi di tahun kemarin itu gue kayak memaksa diri gue untuk membaca buku sebanyak-banyaknya. Sampai kayak nargetin untuk membaca 20-30 buku dalam setahun. Dan menurut gue itu kayak nggak baik gitu. Soalnya lu baca buku jatuhnya tuh kayak kepaksa. Bukan karena rasa ingin tahu lu, tapi kayak bener-bener
ada sistem yang mengatur lu untuk melakukan hal tersebut, sehingga informasi yang lu dapat atau rasa ingin tahu lu itu kagak gimana ya, lu nggak paham bener deh isi buku tersebut, karena lu baca buku cuma untuk menyelesaikan misi lu membaca buku, bukan untuk ingin tahu sesuatu. Jadi di tahun ini mungkin gue nggak ada target baca buku yang banyak, tapi gue pengen terus baca buku karena gue pengen tahu, dan buku-buku yang bakal gue pilih di tahun ini adalah buku-buku yang emang gue tertarik untuk membaca buku tersebut. Gue punya pendapat kalau misalnya guru-guru bahasa Indonesia atau guru-guru yang lain itu kan sering menyarankan sebuah buku untuk dibaca, dan biasanya buku-buku tersebut adalah buku-buku cerpen, yang dimana menurut gue buku-buku ini sudah tidak cocok atau relevan dengan rasa keingintahuan para siswa. Kalau misalnya gue disuruh membaca suatu cerpen oleh guru bahasa Indonesia, otomatis yang ada di pikiran gue itu ceritanya gitu-gitu aja, karena dari SD kita udah disodorin terus sama cerpen-cerpen yang kayak gitu, karena motifnya ya sama-sama aja, dan menurut gue ini malah menurunkan minat baca orang-orang di Indonesia, karena ya rasa keinginan tahu mereka sudah tidak relevan dengan apa yang disarankan oleh guru-guru. Dan gue merasa sebaiknya guru-guru itu menyarankan para siswa untuk membaca bacaan yang lebih berat, misalnya novel atau mungkin buku-buku non-fiksi, karena ya itu sangat sesuai atau relevan dengan rasa keingintahuan para siswa. Dan ternyata buku non-fiksi juga asik dibaca. Oke, pada akhirnya gue tetap memutuskan untuk membaca buku dan terus-terusan membaca buku, karena gue rasa benefitnya yang gue rasakan itu sangat-sangat berguna. Oh ya, gue juga berencana untuk memulai membaca buku fiksi atau novel-novel, dan yang pertama bakal gue baca mungkin adalah novelnya Sherlock Holmes atau short story-nya, dan mungkin yang punya rekomendasi bisa taruh di komen kali ya. Dan juga gue merekomendasikan kalian semua untuk membaca buku atau membangun habit membaca buku, karena bener-bener bagus dan seru gitu. Kalau misalnya ditanya buku apa yang harus gue rekomendasiin, gue bakal rekomendasiin The Subtle Art of Not Giving a Fuck, atau yang biasa diterjemahin di bahasa Indonesia, Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Dan mungkin untuk video kali ini cukup segitu. Akhir kata, I wanna say, live your life as a fantastic life. Always fantastic.